Shalom Bapak Ibu, perkenalkan saya Wiwi Hastono. Saya bekerja di satu perusahaan bayi di Surabaya. Pada tanggal 4 Maret 2021, istri saya mengikuti acara firman dan doa dari Instagramnya Pastor Lanitan. Pada saat itu kondisi saya, kaki kanan saya sakit setelah tergelincir mau berangkat ke kantor. Saya terpeleset dan kaki saya sakit sekali. Sudah 5 bulan karena saya tergelincir awal bulan Oktober tahun 2020 dan saat ini sudah 5 bulan. Karena kaki kanan saya dan kondisi tubuh saya juga gemuk, maka sakitnya kaki kanan sangat sekali mempengaruhi saya. Apalagi di saat saya setir mobil, saat saya turun, hati saya dagdikduk. Kalau turun dari mobil, pernah saya hampir jatuh karena tidak kuat menyangga badan saya yang gemuk. Jadi sangat terganggu sekali. Puji Tuhan, saat istri saya pulang ke rumah, istri saya cerita kalau istri saya habis ikut firman dan doa Pastor Lanitan dan Pastor Samuel. Di saat itu Pastor Samuel mendoakan ada seorang laki-laki yang kaki kanannya sakit karena tergelincir sampai saat ini belum sembuh. Begitu istri saya cerita begitu, hati saya penuh sukacita. Saya imanin benar. Karena kalau saya perkatakan dari doanya Pak Sam, pasti Tuhan jawab. Yes, kaki saya sudah sembuh. Setelah tanggal 4 Maret 2021 saya didoakan oleh Pastor Sam. Pagi harinya saya ke kantor. Sampai di kantor memang saya bawa kunci kantor, bukan office boy yang bawa, tapi saya bawa di kantor, saya buka. Setelah turun dari mobil, puji Tuhan, kaki saya kok nggak sakit. Padahal biasanya kalau turun dari mobil saya hati-hati, ini nggak sakit, kaki kanan kiri nggak sakit. Saya bersyukur sekali, kaki saya betul-betul disembuhkan. Saya tidak percaya begitu saja. Terus besok paginya saya coba sih jogging di rumah dan lari pagi, ternyata kaki saya tidak sakit. Karena pekerjaan saya di kantor, hampir 90% saya duduk di depan laptop dan menganalisa data untuk kepentingan direksi yang merangkap direktur. Jadi saya selalu duduk. Dan saat itu sebelum kaki saya sembuh, untuk berdiri pasti saya pegang kursi. Puji Tuhan, saya sudah disembuhkan secara sempurna. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lewatkan firman dan doa setiap hari Kamis pukul 7.30 malam bersama Pastor Samuel Muji dan Pastor Lanitan live melalui Instagram, YouTube, dan Facebook PS Lanitan. Share atau bagikan link YouTube firman dan doa kepada seluruh keluarga, teman, kerabat untuk bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dan mujizatnya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda di hari yang luar biasa ini. Mari kita siapkan hati dan waktu kita yang terbaik untuk kita bawa masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya di dalam ibadah online hari ini akan ada impartasi, sukacita, kuasa, dan mujizat Tuhan nyatakan bagi Anda semuanya. Dan saya juga ingin menyambut Anda yang baru pertama kali join di dalam ibadah online hari ini. Welcome home dan selamat beribadah, selamat menikmati kasih setia Tuhan. Untuk persembahan tetap kita lakukan melalui transfer di nomor rekening yang tertera di dalam layar Anda. Dan Anda juga bisa lakukan dengan scan QR Code yang juga tertera di layar Anda. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe channel YouTube GMS Jatim Bali Nusa untuk mendapatkan informasi dan update terkini seputar kegerakan Gereja Mawar Sharon. Mari kita bergabung bersama untuk melihat kegerakan Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita siapkan hati, hidup kita untuk ibadah online hari ini. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kasih-Mu besar di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh hati kami bersuka cita. Kami percaya bahwa di dalam ibadah online hari ini, hadirat Tuhan hadir di dalam rumah kami, di dalam hati kami, di dalam segala aspek kehidupan kami.
karena kami percaya Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup memperbaharui hati dan kehidupan kami. Kami terbuka di hadapan-Mu, mari Roh Kudus, jamah kami melalui ibadah online hari ini. Kami menyerahkan semuanya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Dia. Come on. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulyalah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulyalah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Come on, say. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Oh, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Say. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus, kudus dan mulyalah namanya. Yes Lord, You are. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Come on. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi, bumi sujud menyembah Dia. Mari angkat tanganmu, katakan bagi Dia yang memerintah. Oh, you worship, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Come on. Bagi Dia yang memerintah, yang layak, yang
Yang percaya Tuhan kita besar, katakan haleluya. Nyanyikan satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Katakan satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Engkau ajaib, hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Kami bangga punya Allah yang selalu memelihara hidup kami, mengasihi kami apa adanya. Dan hari ini Tuhan, biar kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Amin. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan.
Katakan segala perkara. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, oh Allah, Allah pemeliharaku. Katakan bila, come on, say. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita nyanyikan lebih tinggi lagi. Angkat suaramu. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, amin, tak ada yang dapat menenangkan, merendahkanku. Mari kita sembah Tuhan, mari kita puji Dia. Say thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Kau memelihara hidup kami, kini ku kan berjalan dalam rencanamu, setia dan taat kepadamu, oh Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, berjalan dalam rencanamu, dalam tuntunanmu Tuhan. Yesus, katakan ini waktumu Roh Kudus, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Amin. Ku lakukan perkara yang mustahil. Amin Tuhan. Katakan setiap hari bergerak
adalah waktu-waktu di mana Engkau akan bekerja jauh lebih dahsyat daripada waktu-waktu yang lalu. Karena kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat, waktu-waktu di mana kami akan segera berjumpa dengan Allah penyelamat kami, Yesus yang sudah berjanji bahwa Engkau akan menyediakan tempat bagi kami. Engkau yang akan menjemput kami di kali yang kedua, dan oleh sebab itu kami tahu kalau waktunya sudah sedemikian singkat, maka Engkau akan menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih dahsyat di waktu-waktu ini. Dan kami mau berkata sebagai gerejamu, kami berkata kami siap Tuhan. Kami mau menjadi partner Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Karena ada begitu banyak orang membutuhkan Tuhan. Ada begitu banyak kota, ada begitu banyak desa, ada begitu banyak pulau, ada begitu banyak bangsa yang menanti-nantikan Tuhan. Sebab itu kami berkata kami gerejamu siap Tuhan. Urapi kami dengan pengurapan double porsi di segala musim yang akan kami lalui. Asalkan Engkau beserta kami, maka kami akan melihat perkara-perkara ajaib dan kemuliaan Tuhan yang dahsyat menyertai kami. Terpujilah namamu, urapi waktu-waktu ini. Kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu-waktu ilahi di mana kami menyendengkan telinga kami dan hati kami untuk memastikan bahwa setiap firman-Mu itu jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga segala yang Kau firmankan terjadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, kami haus, kami lapar akan Engkau. Urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Anda yang siap menerima firman Tuhan dengan hati yang haus dan lapar, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Terima kasih Praise and Worship, saya merasakan hadirat Tuhan. Sekalipun hari ini kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi secara online, saya percaya Anda juga merasakan hadirat Tuhan yang sama dimanapun Anda berada. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang berbuah di segala musim. Karena saya percaya bahwa Allah yang kita sembah, Yesus itu menginginkan di dalam kehidupan kita, gerejanya, orang-orang tebusannya, bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang berbuah, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak peduli apapun musimnya, sekalipun tantangan ataupun masalah sedang terjadi di dalam kehidupan kita, yang saya percaya adalah selama kita ada di bawah kolong langit ini, masalah masih bisa datang silih dan berganti gitu ya. Ada musim-musim di mana itu adalah musim-musim yang mungkin penuh dengan kemuliaan. Tetapi ada musim-musim yang kita tahu juga bahwa di dalam kehidupan ini mungkin itu adalah musim-musim yang di mana kita banyak sekali mengeluarkan air mata, banyak berjerih lelah, musim menabur, musim membaca, musim menantikan tuaian, apapun musimnya. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan itu selalu menantikan yang namanya buah gitu ya. Buah itu adalah sesuatu yang disukai Tuhan. Buah itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Tuhan mau buah kita lebat, Tuhan mau buah kita manis. Bahkan suatu kali ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan meninggalkan Betania, lalu kemudian Tuhan itu melihat sebuah pohon ara, banyak daunnya, tetapi tidak ada buahnya. Dan Tuhan mengutuk pohon ara itu dan berkata bahwa mulai hari ini kau tidak akan pernah berbuah lagi. Sekalipun hari itu dikatakan Alkitab mencatat bahwa itu bukan musimnya untuk pohon ara berbuah, tetapi Tuhan tetap menuntut buah. Sesungguhnya hanya untuk mengajarkan kepada Anda dan saya hari ini, mengajarkan kepada kita gerejanya hari ini, bahwa tidak ada excuse, tidak ada alasan. Sehingga kita datang kepada Tuhan, Tuhan aku tidak bisa berbuah loh di masa-masa ini. Masa-masa ini masa-masa yang berat, masa-masa ini masa-masa yang sukar. Saya percaya apapun musimnya, asalkan Tuhan itu menyertai kita. Dan saya percaya kalau Tuhan menginginkan buah itu bukan sebuah perintah yang mustahil. Karena yang saya tahu, Allah yang saya sembah adalah Allah yang bertanggung jawab. Ketika Dia memberikan perintah itu, Dia tahu kita bisa melakukannya. Dan yang kedua, ketika Dia memberikan perintah itu, Dia menyertai kita. Dia memampukan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari hari ini kita belajar sesuatu, kita menangkap bukan cuma sebuah pengajaran, tetapi kita menangkap hati Tuhan, bahwa Tuhan itu masih menantikan buah di dalam kehidupan kekristenan kita. Tidak cukup cuma diselamatkan, tidak cukup cuma semata-mata kita ini percaya bahwa surga itu adalah bagian kita. Tetapi di dalam perjalanan hidup ini Tuhan itu disenangkan ketika hidup ini menghasilkan buah. Dan Alkitab banyak mencatat tokoh-tokoh Alkitab yang mereka membuktikan bahwa apapun musimnya, dimanapun mereka berada dan apapun tantangannya, mereka adalah orang-orang yang menghasilkan buah. Dan saya melihat perjalanan hidup mereka adalah perjalanan hidup yang sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di sana. Mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, bukan orang-orang sempurna tentunya, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Anda lihat Abraham, bapak orang beriman gitu ya.
Sekalipun hari itu dia memberikan hak istimewa untuk keponakannya Lot. Memilih tanah supaya mereka tidak saling berebutan gitu ya. Dan Lot memilih lembah Sodom yang penuh dengan air yang subur. Sementara Abraham mendapatkan sisanya. Tetapi itu tidak membuat Abraham berhenti berbuah. Itu tidak membuat Abraham menjadi bangkrut. Itu tidak membuat Abraham akhirnya dia menderita seumur hidupnya. Enggak. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu semakin menjadikan Abraham itu diberkati. Bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa keturunannya. Itu adalah bukti bahwa di segala musim, dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita masih bisa tetap berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ishak, anaknya juga, menabur di masa kering. Ketika semua orang mungkin berpikir ini masa yang gak tepat untuk menabur. Tetapi yang dilakukan Ishak karena dia tahu dia disertai Tuhan, dia tetap menabur di masa kering. Dan dia menuai berlipat-lipat kali ganda. Dan di masa itu Alkitab mencatat, dia menjadi sangat kaya, bahkan amat sangat kaya. Siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Yusuf. Mau dibuang kemanapun, mau dilempar kemanapun, orang benar itu selalu berbuah. Mau dilempar, mau dibuang kemanapun, orang benar itu selalu bersinar Bapak Ibu Saudara. Di tempat di mana dia dijadikan budak, di sana dia bersinar. Sehingga dipercayai oleh Potifar. Dibuang ke penjara pun dia bersinar. Ditaruh di posisi tinggi dia semakin bersinar. Itu adalah gambaran Anda dan saya yang Tuhan mau. Hari ini mungkin ada orang-orang yang berkata, tapi saya ditaruh, ditugaskan, mungkin ada PNS atau Anda adalah orang-orang yang diutus oleh perusahaan Anda. Tapi saya diutus di tempat yang kering, saya diutus ke tempat yang saya nggak suka. Di tempat yang begitu gersang, kayaknya perekonomian di kota ini, di daerah ini nggak baik. Tetapi yang saya pegang satu prinsip ini, orang benar mau dibuang kemanapun, dia akan berbuah lebat bagi Tuhan. Karena itulah yang menjadikan perbedaan antara orang-orang yang mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan akan membuat perbedaan itu Bapak Ibu Saudara. Jangan pusing dengan situasinya, jangan bingung dengan kondisinya, takutlah kalau Anda tidak disertai Tuhan. Satu-satunya ketakutan di dalam pelayanan saya adalah bukan ketika orang mungkin salah mengerti. Ketakutan saya adalah dalam pelayanan ini bukan ketika mungkin orang meninggalkan gereja. Tentunya bukan karena kesalahan penggembalaan ya. Ketakutan saya yang terbesar, saya selalu berkata kepada Tuhan adalah kalau engkau tidak menyertai aku. Itu ketakutan yang terbesar. Dan biar itu menjadi ketakutan Anda yang terbesar. Kalau Tuhan itu tidak menyertai Anda Bapak Ibu Saudara. Bukan karena di mana Anda berada atau apa situasi yang sedang Anda hadapi. Siapa lagi? Daniel dibuang, ditaruh di Babel sebagai seorang jajahan, sebagai tawanan. Tetapi dia bersinar di sana. Tuhan memberikan hikmat 10 kali lipat lebih daripada orang-orang yang ada di bangsa itu. Sekalipun dia cuma makan sayur-sayuran mungkin ya. Dia menolak makanan raja. Tetapi lihat penyertaan Tuhan di dalam hidup Daniel, juga Sadrak, Mesak, Abednego. Ayub juga seorang yang buahnya manis. Sekalipun dia mengalami kepedihan, mengalami penderitaan yang mungkin saya dan Anda tidak pernah alami gitu ya. Kalau saya membaca kisahnya Ayub dan ada banyak orang sedang mengeluh tentang hidupnya, saya rasa kita belum mengalami apa yang dialami oleh Ayub. Dia kehilangan segala-galanya. Tetapi lihat ada buah kebenaran yang dihasilkan. Buahnya tetap manis, tidak ada pemberontakan di dalam hatinya. Kok bisa ya? Saya cuma berpikir kalau saya baca kisah Ayub, kok bisa orang ini punya hati yang sedemikian manis. Alkitab mencatat tidak pernah dia mengucapkan sesuatu yang salah tentang Tuhan Allahnya. Tidak pernah dia memberontak, tidak pernah dia jadi pahit, tidak pernah dia menjadi kecewa atau meninggalkan Tuhan. Sekalipun istrinya sendiri berkata untuk meninggalkan Tuhan, tinggalkan saja Tuhanmu itu. Tetapi lihat bagaimana Ayub itu tetap mengikut Tuhan itu. Dengan hati yang manis, buahnya manis. Kalau ngomong soal buah nggak cuma ngomong soal promosi, nggak cuma ngomong soal berkat, tetapi buah-buah yang manis yang keluar dari karakter seseorang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Itu ditemukan di dalam kehidupan Ayub. Nggak heran Tuhan pulihkan segala sesuatu yang pernah hilang di dalam hidupnya, diganti sama Tuhan 2 kali lipat. Itu loh upah buat orang-orang yang memastikan hidupnya terus berbuah apapun musimnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tahu juga bahwa gereja hari ini sedang ada di dalam sebuah tantangan yang besar. Ketika dimulai dari 1 tahun yang lalu ketika pandemi terjadi dan seterusnya.
Ada banyak orang mulai pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Yang dimulai dari yang pertama, melindungi diri, takut gitu ya. Tetapi tanpa disadari lama-kelamaan, ada banyak orang percaya. Bukan lagi takut, tetapi sudah masuk di dalam zona nyaman. Nggak beribadah jadi fine-fine aja. Nggak melayani Tuhan jadi fine-fine aja gitu ya. Ketika saya sebagai gembala, saya bawa ini di hadapan Tuhan, saya cuma berdoa, Tuhan kembalikan hati gerejamu sekali lagi. Kita cenderung mempertahankan nyawa kita cenderung mempertahankan hidup kita cenderung mempertahankan apa yang sementara ini. Tetapi kita lupa mempertahankan hidup yang melekat sama Tuhan. Kita lupa mempertahankan hidup yang terus bergairah akan Tuhan. Ada banyak orang kehilangan gairah hari ini sama Tuhan. Ada banyak orang kembali kepada manusia lama hari ini. Ada banyak orang hari ini mungkin bahkan meninggalkan pelayanan. Ada banyak orang, ada begitu banyak dalih terjadi di sana sini. Excuse terjadi di sana sini gitu ya. Hari ini izinkan saya berkata-kata ini sebagai seorang yang mengasihi Anda. Karena saya tahu seringkali kita berusaha mempertahankan nyawa kita mempertahankan apa yang sementara ini. Tetapi kita lupa mempertahankan hidup yang terus berbuah bagi Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu menetapkan kita, Tuhan itu panggil kita, Tuhan pilih kita, dan menetapkan kita untuk berbuah. Dan Dia mau buah yang tetap. Artinya sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Kalau kita nggak dipanggil Tuhan nanti, berarti sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan itu masih mencari buah. Dia akan mempertanyakan apakah hidup kekristenanmu dan hidup kekristenanku adalah kehidupan yang berbuah. Coba kita cek sama-sama di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jelas di sini dikatakan kalau Tuhan sudah pilih Anda dan saya, Tuhan panggil Anda dan saya. Hari ini kalau kita boleh diselamatkan itu cuma kasih karunia Bapak Ibu Saudara, kita gak boleh lupa. Dari sekian miliar orang yang ada di dunia, Tuhan pilih Anda dan saya. Dia panggil kita, Dia pilih kita, tidak berhenti sampai di sana. Dia mengutus kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Buah yang bagaimana? Buah yang tetap. Bukan buah yang kadang ada dan kadang tidak ada. Buah yang kadang kita bawa kepada Tuhan dan kadang kita datang dengan tangan kosong. No. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang tetap. Dan biar ini menjadi keputusan kita hari ini ketika kita dengar firman ini. Mungkin ada orang-orang yang berkata, ya itu aku mulai jauh dari Tuhan. Ya itu aku sudah mulai tidak melayani Tuhan. Ya itu aku mulai tidak lagi didapati buahku ini manis. Aku mungkin pahit dengan keadaan. Aku mungkin hari ini sudah tidak lagi bergairah akan perkara-perkara rohani. Aku mungkin sudah hari ini sudah tidak lagi punya visi. Kalau dulu ketika gereja berkata ada sebuah visi yang besar, aku ada di dalamnya, tapi hari ini aku tidak ada di dalamnya. Biar hari ini menjadi sebuah keputusan yang tepat buat hidup Anda untuk berkata, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Bapak Ibu Saudara jangan lupa firman Tuhan berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya justru akan kehilangan nyawanya. Apa sih yang sedang kita pertahankan hari ini? Kita seringkali fokus cuma untuk kehidupan yang sementara ini, yang Alkitab berkata cuma kayak uap, sebentar saja lenyap. Kita sibuk memikirkan, tapi bisnisku masih sedang terpuruk. Tetapi usahaku masih begini dan begitu. Bapak Ibu Saudara, iblis akan pakai segala macam cara untuk membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak berbuah. Alkitab tadi jelas katakan ketika kita berbuah, apa saja yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau hari ini seolah-olah Anda masih belum mendapatkan jawaban doamu, hari ini Anda belum mendapatkan apa yang Anda minta daripada Tuhan, mungkin karena alasannya adalah Tuhan itu tidak menemukan buah di dalam kehidupan Anda dan saya. Mungkin Tuhan itu masih sedang menantikan buah di dalam kehidupan Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara. Buah-buah kesetiaan, buah-buah kebenaran, buah-buah yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Saya diberkati ketika saya mempelajari kisah para rasul tentang bagaimana jemaat mula-mula. Mereka juga tidak menghadapi masa yang mudah.
Kalau Anda baca di seluruh kisah para rasul, Anda akan melihat bagaimana jemaat ini ketika pertama kali mereka menerima Roh Kudus dan mereka mengalami kebangunan rohani, sesegera itu juga mereka mengalami penganiayaan. Hari ini ketika kita masih revival, kita tidak dianiaya. Ketika kita masih bisa lihat pertobatan di sana sini, kita nggak mengalami yang namanya penganiayaan. Tetapi jemaat mula-mula ketika mereka terima Roh Kudus dan mereka mengalami kebangunan rohani, sesegera itu mereka mengalami penganiayaan di sana sini. Tetapi bukankah kita hari ini adalah buah dari jemaat mula-mula? Semakin dianiaya mereka semakin berkarya bagi Kristus. Semakin ditekan mereka semakin mengembang. Semakin dihimpit, semakin diberikan kesukaran oleh musuh-musuh mereka. Mereka menjadi semakin kuat, Injil sampai tersebar kemana-mana. Ketika saya belajar tentang jemaat mula-mula itu seolah-olah Tuhan itu cuma berkata, aku merindukan jemaat yang demikian. Bahkan kalau hari ini kita bisa lihat gereja berdiri di mana-mana, di seluruh dunia. Bukankah darah martir itu adalah benih gereja Tuhan? Orang-orang yang tidak mempertahankan nyawanya. Dan oleh karena mereka tidak mempertahankan nyawanya, hari ini kita terima keselamatan Bapak Ibu Saudara. Itu panggilan Anda dan saya. Jangan berkata itu panggilan cuma orang-orang yang dipanggil sebagai pendeta. Enggak ada di zaman itu. Semua orang tahu mereka semua adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Baik pengusaha, baik mereka yang ada di dunia pemerintahan hari itu. Dimanapun mereka berada, yang mereka tahu mereka cuma punya satu predikat. Mereka punya predikat adalah hamba Allah. Sehingga kemanapun mereka pergi, dimanapun Tuhan taruh mereka, mereka memberitakan Injil, mereka berbuah lebat. Kita sama-sama belajar dari jemaat ini Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dibangun atas dasar rasul-rasul. Ada sebuah DNA apostolik yang hari ini kita berkata kita gereja Mawar Syaron. Kita adalah gereja yang apostolik dan profetik, bukan? Kalau pengurapan apostolik yang menyertai gereja mula-mula itu juga saya tahu menyertai gereja Mawar Syaron. Maka seharusnya setiap orang yang ada di dalamnya, setiap jemaat gereja Mawar Syaron, kita punya pengurapan apostolik yang sama. Pengurapan kerasulan itu kayak gini loh Bapak Ibu Saudara. Mereka menembus kota-kota yang tidak mungkin ditembus. Itu yang seringkali dikatakan oleh pemimpin kita, Pastor Sam. Meruntuhkan setiap tembok-tembok di setiap kota. Tidak ada kota yang temboknya tidak bisa ditembus. Itu pengurapan kerasulan. Demikian juga ketika pengurapan itu kita bawa di dalam kehidupan pelayanan kita. Anda bisa buktikan bahwa pengurapan itu juga akan menyertai bisnismu. Anda akan membuktikan bagaimana pengurapan yang sama itu juga menyertai keluargamu, menyertai pernikahanmu, menyertai studimu, menyertai apapun yang dibangun oleh tanganmu. Karena pengurapan yang disediakan Tuhan itu lengkap Bapak Ibu Saudara, sempurna. Tidak cuma untuk pelayanan kita. Dia akan backup bisnis Anda. Kalau bisnis Anda melayani Tuhan, dipakai untuk melayani Tuhan. Dia akan backup keluargamu. Kalau keluargamu kau bawa untuk melayani Tuhan. Dia akan backup seluruh kehidupanmu. Kalau hidupmu kau persembahkan untuk melayani Tuhan. Untuk itulah pengurapan itu disediakan. Bukan untuk hebat-hebatan. Tetapi untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan 1000 gereja lokal dan 1 juta murid yang kuat. Visi ini tidak boleh mati. Sekalipun pandemi boleh terjadi dan hari ini mungkin beberapa dari antara Anda masih memutuskan untuk beribadah online. Tetapi visi ini nggak boleh mati, visi ini nggak boleh pudar di dalam hatimu. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Kalau Anda sudah memutuskan untuk ada di gereja ini, sudah sepantasnya lah kita melayani visi yang sama. Kita mengerjakan visi yang sama, dimanapun Anda berada. Dan apapun posisi Anda hari ini. Kita mau belajar sama-sama ya dari gereja mula-mula. Saya sangat diberkati ketika saya mempelajari kehidupan mereka. Di kisah para rasul ini saya sendiri terbakar itu ya. Saya berkata Tuhan, sedemikian mereka itu mengasihi-Mu. Sedemikian mereka itu mengasihi Injil. Sampai mereka itu tidak mengabaikan nyawa mereka sendiri. Mengabaikan hidup mereka sendiri. Karena sedemikian mereka mengasihi Injil. Dan mengasihi Kristus. Saya percaya di akhir zaman akan bangkit sekali lagi. Bahkan pengurapan yang jauh lebih dahsyat. Kalau itu dulu adalah hujan awal. Kita nanti akan menjadi generasi yang akan melihat hujan akhir. Kalau yang hujan awal saja sudah sedemikian dahsyatnya. Apalagi hujan akhir di masa generasi Anda dan saya. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Mari buka sama-sama. Kisah para rasul ayat yang kelima.
Pasal yang kelima, Pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-42 kita nggak akan baca semua, saya akan berhenti di poin-poin yang perlu saya jelaskan bagi Anda. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 terlebih dahulu. Ini merupakan poin saya yang pertama ketika saya belajar tentang jemaat mula-mula. Judulnya adalah Rasul-Rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, kita berhenti dulu sampai di sana. Poin pertama yang saya pelajari dari kehidupan jemaat mula-mula adalah ketika semakin besar tantangan yang harus dihadapi oleh gereja, semakin besar pula tanda-tanda ajaib dan penyertaan Tuhan atas mereka. Semakin besar tantangannya, semakin besar tanda-tanda ajaib yang menyertai mereka. Kalau Anda pelajari kisah para rasul, bukan cuma di dalam perikop ini ada pelayanan malaikat. Tetapi di sana sini terjadi pelayanan malaikat. Masih ingat kisahnya ketika Petrus juga di penjara, lalu kemudian dilepaskan oleh karena jemaat berdoa. Dan ada malaikat yang melayani dia. Ada begitu banyak pelayanan malaikat terjadi di sana sini. Ada begitu banyak kesembuhan terjadi di sana sini. Ada begitu banyak pertobatan di kalangan pemerintahan Romawi juga terjadi. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang menggemparkan terjadi. Itu adalah sebuah tanda Tuhan itu membela gerejanya. Ketika bertambah tantangan itu, ketika semakin besar tantangan yang dihadapi gereja Tuhan, kemuliaannya jauh lebih besar Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kalau Anda bertanya kapan waktunya yang tepat untuk bergerak, sekarang waktu yang tepat. Karena di mana ada tantangan yang begitu besar, di sana ada kemuliaan yang begitu besar. Kalau Anda perhatikan ada banyak kebutuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang kita bisa perhatikan memang dengan simpati kita mau berkata bahwa ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ada orang-orang yang bankrupt. Ada orang-orang yang mungkin hari ini putus sekolah. Ada orang-orang yang hari ini mungkin harus pulangkan anaknya dari luar negeri yang selama ini mengenyam pendidikan di sana, tetapi karena bankrupt dan lain sebagainya harus tarik mereka kembali pulang. Ada banyak kebutuhan. Bahkan hari-hari ini saya juga melayani, ada begitu banyak rumah tangga juga yang sedang mengalami cekcok karena masalah ekonomi. Penyalahgunaan keuangan, ini orang-orang percaya bahkan yang menghadapinya. Anda bisa bayangkan di tengah-tengah kerumitan ini, di tengah-tengah kesulitan hidup. Justru Tuhan mau menyatakan kuasanya di sana Bapak Ibu Saudara. Lewat siapa? Lewat Anda dan saya. Pemimpin kita sudah kasih contohnya. Sudah kasih teladannya. Anda banyak mendengar kesaksian bagaimana lewat saat teduh Pastor Philip. Juga firman dan doa. Ada banyak kesaksian di sana sini. Kesembuhan terjadi di mana-mana. Kenapa kok cuma mereka? Harusnya setiap kita juga melakukan yang sama. Katakan amin. Bukankah pengurapan itu disediakan bagi kita semua gerejanya? Jangan biarkan pemimpin kita berjalan sendirian. Jangan biarkan mereka menyelesaikan visi yang besar ini sendirian. Jangan biarkan mereka menyelesaikan amanat agung ini sendirian. Sementara kita mungkin masih berpangku tangan. Sementara kita mungkin masih pertimbangkan resikonya. Sementara kita masih bergumul dengan dosa kita sendiri. Sementara kita sedang terpuruk dan mengasihani diri sendiri. Tahukah ada pemimpin kita sedang berjuang. Mereka sedang berjalan di depan memberikan teladan. Dan kita harus bergegas mengikuti teladan mereka. Karena kalau Anda tanya sekali lagi kapan waktu yang tepat untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya. Di mana ada banyak kebutuhan. Di mana ada banyak doa yang dipanjatkan. Di mana ada banyak tangisan. Di mana ada banyak orang yang tidak punya harapan. Di sana kita bisa datang, hadir dan membawa harapan. Di sana kita bisa hadir dan membawa nama Yesus yang berkuasa. Oleh sebab itu mari saya mau encourage kita semua. Hai gereja Tuhan. Anda dan saya adalah gereja Tuhan, duta-duta kerajaan Allah. Yang dipanggil, diperlengkapi, diurapi untuk melakukan perkara-perkara besar. Saya rindu bahkan suatu hari nanti pelayanan malaikat yang sama. Yang pernah terjadi di jemaat mula-mula terjadi di tengah-tengah kita. Ada begitu banyak hal yang indah yang akan Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu jangan lihat tantangannya. Lihatlah bahwa di masa-masa tantangan ini,
adalah waktu yang tepat untuk men-challenge iman kita. Tuhan, I want more. Aku pengen sesuatu yang lebih. Tuhan, dunia ini perlu lihat sesuatu yang lebih. Dunia ini perlu lihat kuasa. Dunia ini perlu lihat api turun dari langit sekali lagi. Mereka perlu lihat kuasa kemuliaan Tuhan yang menyertai gerejanya. Pandemi tidak boleh membuat kita kalah. Pandemi tidak boleh membuat kita terkurung seperti orang Israel. Kalau Anda masih ingat kisahnya waktu itu ketika di dalam pemerintahan Saul. Suatu hari bangsa Israel ini mereka sedang ditekan oleh Filistin. Filistin punya strategi yang bagus. Jadi mereka mengambil semua perkakas besi dari orang Israel sehingga orang Israel tidak bisa membuat senjata dan mereka tidak punya senjata. Yang punya senjata cuma Yonatan dan Saul. Sehingga mereka semua sembunyi. Mereka tidak berani tinggal di rumah. Mereka tinggal di ceruk-ceruk batu. Mereka semua sembunyi. Mereka semua ketakutan. Orang yang demikian banyak sembunyi. Mereka semua sembunyi. Bahkan Saul, seorang raja yang punya pedang pun tidak berani bertindak. Tetapi thanks God untuk seorang Yonatan dan seorang bujangnya, bujang pemegang senjatanya. Karena dia tidak mau terkungkung dengan ketakutan. Dia tidak mau tertindas oleh musuh-musuhnya. Dia tahu Tuhan menyertai dia. Dan dia ajak bujang pembawa senjatanya. Karena dia satu-satunya juga yang selain Saul yang masih punya senjata. Dia mengolok-olok orang Filistin. Dia memancing kemarahan orang Filistin. Tetapi justru di sana Tuhan bertindak. Anda lihat ketika ada orang yang berani bertindak di tengah-tengah masa yang sukar. Ketika ada orang-orang yang berani berdiri di tengah-tengah masa yang tidak mudah. Kemenangan terjadi. Tuhan mengacau balaukan orang Filistin. Demikian Tuhan akan mengacau balaukan segala pekerjaan kegelapan. Anda boleh sadar tidak sadar bahwa semua yang sedang terjadi hari ini, iblis sedang melakukan segala sesuatu yang diperlukan karena dia tahu waktunya sudah amat sangat singkat. Dengan tujuan agar gereja lumpuh, dengan tujuan agar Anda dan saya tidak berdaya, dengan tujuan agar Anda dan saya tidak melakukan apa-apa. Tetapi pengurapan yang kita terima adalah pengurapan yang membuat kita bertindak. Bukan pengurapan mengurung diri di rumah. Tetapi pengurapan yang akan membuat kita bertindak dan melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Jadi ketika mereka ini mau ditangkap, ketika mereka itu baru saja keluar dari penjara, mengalami mujizat, mereka langsung memberitakan Injil. Logikanya kalau mereka ini habis di penjara ya, baru saja diselamatkan keluar dari penjara, harusnya mereka sembunyi dong. Harusnya mereka melarikan diri dong. Tetapi enggak, Tuhan justru suruh mereka untuk pergi memberitakan Injil di bait Allah. Di bait Allah itu tempat berkumpulnya banyak orang. Dengan mudah mereka akan ditangkap lagi, dengan mudah mereka akan dilempari batu, dengan mudah mereka akan dipenjara lagi, kembali ke penjara lagi. Tetapi mereka tidak sembunyi. Mereka memberitakan Injil sekali lagi di bait Allah. Lihat ayat yang ke-25. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah. Dan mereka mengajar, tidak dengan sembunyi-sembunyi, mereka mengajar orang banyak. Ayat yang ke-28 katanya, dengan keras kami melarang kamu, sudah jelas dilarangnya, mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Wow. Poin yang kedua yang saya lihat dari kehidupan mereka adalah Injil itu tidak bisa dibelenggu Bapak Ibu Saudara. Kabar baik itu tidak bisa dibelenggu. Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Sebab itu Injil itu tidak bisa dibelenggu. Kalau hidupmu dan hidupku berpadanan dengan Injil, kalau hidupmu dan hidupku itu menjadi Injil yang terbuka bagi orang banyak, maka hidupmu dan hidupku menjadi hidup yang tidak bisa dibelenggu oleh apapun. Saya melihat orang-orang yang sudah tergeletak sakit, tetapi rohnya masih menyala-nyala. Dia masih memberitakan Injil. Ini bukti orang-orang yang tidak terbelenggu oleh kondisi. Saya melihat orang-orang yang sudah bankrupt, tetapi masih belajar setia melayani Tuhan. Masih mendoakan orang lain sementara dia sendiri butuh didoakan, butuh dilayani. Masih memberitakan kabar baik kepada orang lain. Ini bukti bahwa Injil itu tidak bisa dibendung. Injil itu tidak bisa dibelenggu Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah apakah api Injil itu masih menyala di dalam hatimu dan di dalam hatiku? Atau Injil ini cuma menjadi sesuatu yang biasa saja. Kalau Injil ini menjadi sesuatu yang biasa saja,
Tidak lagi membuat rohmu dan rohku bergetar. Tidak lagi membuat hatimu dan hatiku bergetar. Tidak heran kalau hidup kekristenan kita adalah hidup yang terbelenggu, terpasung, bersembunyi di dalam ceruk-ceruk batu, and do nothing for God, dan tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan. Selalu ada dorongan untuk menceritakan tentang Tuhan dan perbuatannya. Selalu ada dorongan untuk melihat orang lain dibebaskan ketika kabar baik diberitakan. Selalu lahir kerinduan untuk melihat bagaimana bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan menerima, melihat terang Tuhan yang ajaib. Harusnya itu hati kita. Hati yang penuh dengan api Injil. Hati yang tidak terkungkung oleh apapun. Caranya mungkin bisa berbeda hari ini. Oh, thanks God untuk pemimpin-pemimpin kita yang siap. Sehingga hari ini saya mau berkata bahwa Gereja Mawar Sharon tidak terbelenggu. Injil sampai kemana-mana. Bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Ada ribuan orang, saya juga bagian orang yang memfollow up setiap data-data yang dikirimkan oleh tim Saat Teduh. Saya follow up sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan saya lihat itu ribuan orang. Ribuan orang. Mereka butuh didoakan. Mereka butuh melihat kemuliaan Tuhan. Mereka butuh melihat kuasa Tuhan. Injil tidak sedang terbelenggu di gereja ini. Oleh sebab itu, di dalam hidup Anda juga Injil tidak boleh terbelenggu. Mulutmu tidak boleh bisu. Sekalipun hari ini mungkin engkau sendiri adalah orang yang membutuhkan jawaban doa. Engkau sendiri adalah orang yang butuh mujizat. Tetapi mulutmu tidak boleh bisu. Ketika Injil itu menyala di dalam hatimu, tidak ada satu kondisi pun yang bisa membelenggu engkau, Bapak Ibu Saudara. Ini keputusan saya. Saya cuma berdoa, Tuhan, apapun yang terjadi, biar api Injil itu terus menyala di dalam hati saya. Saya tidak mau cuma jadi seorang pendeta yang cuma puas dengan jabatannya. Punya jabatannya, jubahnya pendeta. Tapi sesungguhnya api Injil itu, kerinduan untuk melihat kabar baik diberitakan itu sudah mati di dalam hati saya. Saya ngomong juga sama teman-teman full timer. Jangan takut dengan apa yang terjadi hari ini. Takutlah kalau api Injil dan api panggilan itu sudah redup di dalam hidupmu. Takutlah akan itu. Oleh sebab itu hari ini mari Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ini kita menjadi orang-orang yang semakin efektif mengabarkan kabar baik kepada setiap orang yang hari ini membutuhkannya. Kisah Para Rasul 8 kita lihat ya. Ayat yang pertama dan ayat yang keempat dikatakan demikian. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Loncat ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka itu dianiaya. Ketika mengalami kebangunan rohani di Yerusalem, mereka ini dianiaya. Tetapi ketika mereka dianiaya justru mereka tersebar kemana-mana. Sometimes Tuhan memang mengizinkan penganiayaan terjadi atas gerejanya supaya gereja nggak lupa amanat agungnya. Sehingga ketika mereka teraniaya mereka justru tersebar kemana-mana dan dikatakan mereka menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Hari ini mungkin Tuhan izinkan pandemi ini masih terjadi. Tetapi yang saya lihat gereja itu tangannya udah bukan dua. Udah kayak oktopus ya. Udah kayak cumi-cumi tangannya udah sampai kemana-mana. Injil tersebar kemana-mana. Sometimes Tuhan izinkan masa-masa sulit. Sometimes Tuhan mengizinkan tekanan. Beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan satu tayangan Daily Nest tentang presenternya ngomong kayak gini. Tekanan itu bisa memunculkan berlian. Jadi karbon itu kalau ditekan dia bisa menghasilkan berlian. Dia bisa menghasilkan diamond. Demikian juga kenapa sih mungkin kadang kita berpikir, wah Tuhan izinkan ini terjadi. Karena Tuhan sedang ingin memunculkan berlian-berlian di dalam gerejanya. Orang-orang yang bukan remuk atau hancur atau mati karena tekanan. Tetapi orang-orang yang muncul sebagai berlian di tengah-tengah tekanan itu yang sedang Tuhan cari. Tuhan itu cari kualitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu rindu kualitas Anda dan saya. Oleh sebab itu di dalam tekanan ini ingat. Jangan jadi hancur karena tekanan. Jangan jadi mati karena tekanan. Jadilah berlian di tengah-tengah tekanan. Jadilah pemberita Injil. Katakan amin. Yang ketiga, ayat yang kembali ke Kisah Para Rasul pasal yang kelima tadi. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-39. Saya tidak akan bacakan semua. Saya ceritakan aja. Ketika mereka memberitakan Injil di bait Allah,
Banyak orang yang merasa tersinggung dan bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi Tuhan pakai seorang Farisi. Tuhan pakai mulut Gamaliel, seorang Farisi. Justru untuk membukakan mata rakyat. Justru untuk membungkam nafsu mereka untuk membunuh para rasul. Dia menceritakan, sudahlah, biarkanlah orang-orang itu. Dia mengingatkan rakyat tentang sebuah sejarah yang pernah terjadi. Bukankah dulu juga ada Tadeus punya 400 pengikut. Tetapi pada akhirnya tercerai berai dan sudah tidak ada lagi. Lalu kemudian ada Yudas dengan banyak pengikutnya. Tetapi hari ini sudah tercerai berai dan tidak ada lagi pengikutnya. Biarkanlah mereka. Biarkanlah rasul-rasul itu, biarkanlah orang-orang Kristen itu. Karena kalau itu memang datangnya daripada Tuhan, tidak akan ada yang bisa membinasakan pekerjaan Tuhan. Coba baca di ayat yang ke-39 dikatakan, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Tuhan bahkan pakai mulut seorang yang tadinya adalah mungkin musuh, orang Farisi. Justru untuk membuka mata rakyat orang Israel bahwa apa yang sedang dilakukan oleh rasul-rasul ini adalah pekerjaan Tuhan. Poin yang ketiga adalah apa yang dibangun oleh tangan Roh Kudus pasti bertahan dan berbuah lebat di segala tantangan, bahkan berbuah tetap sampai pada kekekalan. Apa yang dibangun oleh tangan Roh Kudus tadi dikatakan, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Segala pekerjaan kalau Allah sendiri yang membangunnya, tidak ada yang bisa membinasakannya. Kalau pekerjaan itu adalah maunya Roh Kudus, dibangun oleh tangan Roh Kudus, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk menghentikannya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, hari ini kita cek bagaimana dengan pelayanan kita dan kehidupan kita. Kalau pelayanan yang kita bangun ini adalah pelayanan yang dibangun oleh tangan Roh Kudus sendiri. Dan saya percaya kalau gereja yang hari ini kita ada di dalamnya adalah gereja yang dibangun oleh tangan Roh Kudus sendiri, maka tidak akan ada yang bisa membinasakan gereja Tuhan. Tidak akan ada yang bisa membinasakan pekerjaan-pekerjaannya yang dahsyat. Kalau hidup kita dibangun dengan tangan Roh Kudus, kita hidup di dalam kebenaran. Kalau rumah tangga kita dibangun oleh tangan Roh Kudus, dibangun di atas dasar kebenaran, tidak ada yang bisa membinasakan pekerjaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kalau bisnis Anda bangun dengan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak pernah libatkan Roh Kudus di sana. Anda tidak pernah mempersembahkan bisnis Anda untuk kerajaan Allah. Tidak heran kalau terjadi sesuatu seolah-olah di dalam bisnis atau usahamu. Tetapi di dalam kehidupan orang-orang yang menyerahkan segala sesuatunya untuk dibangun oleh Roh Kudus, ya mungkin bisa up and down. Tetapi ujung-ujungnya Anda akan melihat dia bawa Anda from glory to glory. Karena apa yang dibangun oleh tangan Roh Kudus tidak akan pernah dibinasakan oleh apapun. Ini sudah terjadi sejak zaman perjanjian lama. Coba kita buka Keluaran 1 ayat yang ke-12. Keluaran pertama ayat yang ke-12. Ketika itu bangsa Israel hendak dimusnahkan oleh Mesir. Dikatakan demikian ketika mereka diperbudak. Tetapi makin ditindas semakin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Diperbudak, diperlakukan dengan kejam. Bahkan bayi-bayinya dibunuhi. Tetapi Alkitab mencatat makin ditindas, makin bertambah banyak, makin berkembang mereka. Karena Israel adalah bangsa pilihan Allah. Siapakah yang dapat menggugat bangsa pilihan Allah? Siapakah yang dapat melawan bangsa pilihan Allah? Bukankah gereja juga adalah pilihan Allah? Anda dan saya juga adalah pilihan Allah. Maka oleh sebab itu tidak ada yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah. Tidak ada yang bisa menumbangkan orang-orang pilihan Allah. Kalau hidupmu dan hidupku dibangun oleh tangan Roh Kudus. Kalau pelayananmu dan pelayananku dibangun oleh tangan Roh Kudus. Kalau pekerjaanmu dan pekerjaanku dibangun oleh tangan Roh Kudus. Segala apa yang ada di tanganmu dibangun oleh tangan Roh Kudus. Tidak ada yang bisa menumbangkannya. Tidak ada yang bisa membinasakannya, Bapak Ibu Saudara. Justru akan didapati mereka yang melawan gereja Tuhan. Mereka didapati melawan Allah sendiri. Poin yang keempat, Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-52. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu.
Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Kalau Anda baca selanjutnya nanti ya, pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai seluruh perikop itu menceritakan bagaimana pelayanan para rasul-rasul di Ikonium, di Listra, di Derbe. Saya mendapati bagaimana di satu kota mereka ditolak, di satu kota berikutnya mereka dijadikan kayak dewa karena terjadi mujizat. Sehingga sampai Paulus itu diberikan sebutan Hermes, Barnabas diberikan sebutan Zeus karena mereka melakukan mujizat. Rakyat memberikan kepada mereka korban, memperlakukan mereka seperti dewa. Tetapi detik berikutnya, beberapa hari berikutnya, karena hasutan orang-orang Yahudi, mereka hendak dilempari batu. Mereka pergi lagi ke daerah lain, memberitakan Injil di sana, diterima. Di kota lain mereka ditolak. Tapi bahkan yang luar biasa, saya membaca perjalanan mereka. Sekalipun mereka ditolak di satu kota, mereka dianiaya di satu kota, suatu hari mereka kembali lagi ke kota yang sama di mana mereka ditolak dan dianiaya. Saya berpikir ini orang-orang yang luar biasa. Ini orang-orang yang tidak mudah ditolak. Ini orang-orang kok bisa sengotot itu, senekat itu. Saya cuma berpikir kalau saya hidup di zaman itu, apa mungkin saya kayak mereka gitu ya. Mungkin kalau kita ditolak ya sudahlah, saya tidak akan mau kembali ke tempat itu. Saya akan pergi ke tempat di mana saya diterima. Mungkin Anda dan saya bisa punya pemikiran demikian. Tetapi mereka enggak. Kemanapun mereka pergi memberitakan Injil, entah mereka ditolak, entah mereka diterima, entah mereka diperlakukan dengan baik, entah mereka hendak dibunuh. Itu tidak menghentikan mereka. Mereka terus mengemban misi itu. Mereka terus mengemban amanat agung itu. Poin yang keempat ini, kenapa kok mereka bisa sampai seperti itu? Tidak dibatasi oleh apapun. Karena senter pelayanan mereka adalah Kristus. Berita yang diberitakan adalah Kristus. Dan Roh Kudus yang menjadi sumber visi dan provisi. Senternya adalah Kristus. Berita yang mereka beritakan adalah Kristus. Senternya tidak pernah diri mereka sendiri. Ketika senternya adalah diri mereka sendiri, saya percaya mereka akan enggan melayani orang-orang yang menolak mereka. Mereka akan tumbang oleh penolakan manusia. Mereka akan menyerah oleh penolakan manusia. Dan bahkan mungkin mereka akan jadi sombong oleh pujian manusia. Tetapi karena senternya adalah Kristus, yang mereka pandang cuma Kristus, yang mereka layani cuma Kristus, dan berita yang mereka bawa tidak ada yang lain, cuma berita tentang Kristus. Maka baik penolakan maupun pujian tidak mempengaruhi hidup mereka, tidak mempengaruhi hati mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kita ini bisa terjebak. Sometimes kita ini bisa salah. Kita berpikir kita melayani Tuhan. Kita berpikir kita sedang menyenangkan hati Tuhan lewat pelayanan kita. Tapi jangan-jangan ternyata senternya adalah diri kita sendiri. Ketika senternya adalah diri kita sendiri, ketika kita diperlakukan salah, ketika kita ditolak, kita menyerah. Kita berkata, aku sudah tidak mau melayani lagi. Percuma aku melayani Tuhan. Ketika kita dipuji, kita jadi sombong. Dan kita berkata, ini semua karena aku. Sehingga ketika hati kita salah, saya berani pastikan tidak ada lagi buah yang akan keluar dari hidup kita. Tetapi ketika hati kita benar, ketika kita melayani Tuhan, bahkan ketika kita bangun bisnis kita dan kita berkata semuanya karena Tuhan, semuanya untuk Tuhan, semuanya karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, maka Bapak, Ibu, Saudara, apapun boleh terjadi. Tetapi Tuhan sendiri yang akan membela Anda, Tuhan sendiri yang akan membela bisnismu, Tuhan sendiri akan membela pekerjaan tanganmu, Tuhan sendiri yang akan membela hidupmu. Saya menyaksikannya, Bapak, Ibu, Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya buat tayangan kesaksiannya ketika volunteer night. Saya punya kadep-kadep yang mereka mengalami perkara-perkara supernatural selama masa pandemi ini. Saya cuma selalu mengingatkan senternya selalu Kristus. Pelayananmu, entahkah kamu disuka orang, entahkah kamu mungkin disalah paham, entahkah kamu mungkin seolah-olah harus berjalan extra mile, seolah-olah harus mengorbankan banyak hal. Senternya adalah Kristus. Semua adalah untuk Kristus. Semuanya adalah karena Tuhan itu percaya kamu. Ayo kerjakan yang terbaik. Dan selama masa pandemi ini saya mendengar banyak kesaksian. Orang-orang yang melayani visi Tuhan. Orang-orang yang menjadikan Kristus itu senter di dalam hidup dan pelayanannya. Di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya. Mereka mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Ada ketua departemen di Gereja Mawar Sharon Tulung Agung. Yang bertahun-tahun tidak punya anak gitu ya. Sudah berdoa bertahun-tahun, bahkan istrinya divonis kena autoimun gitu, lalu kemudian mengalami kesembuhan secara supranatural. Setelah selesai sembuh itu langsung dapat
kabar baik bahwa mereka dikaruniai seorang anak sedang mengandung hari ini dan segera akan melahirkan nanti setelah bertahun-tahun mereka minta dari Tuhan. Karena di masa-masa pandemi ini mereka terus melayani Tuhan, terus menyerahkan hidup buat visi, terus menjadikan Kristus itu center di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Satu lagi, ketua departemen kami adalah seorang yang gak punya rumah, rumahnya masih kontrak gitu ya. Dan mereka suami istri ini cuma punya angan-angan suatu hari nanti punya rumah ya. Kalau kita punya rumah nanti modelnya kayak begini, pintunya kayak begini dan lain sebagainya. Lalu di masa pandemi di tahun yang lalu mereka tiba-tiba mendapat berkat kejutan. Mereka mendapat warisan dari seorang keluarga yang tidak dekat, keluarga jauh, tidak terlalu kenal. Dan mereka mendapat warisan rumah tepat seperti yang mereka minta di hadapan Tuhan. Dan kalau Anda tahu harganya itu kisarannya, harganya itu tidak mungkin mereka beli dengan kekuatan mereka sendiri. Karena selama ini bahkan mereka masih kontrak, rumah itu sudah kisarannya 6M Bapak Ibu Saudara. Mau kerja berapa tahun pun tidak mungkin bisa beli rumah sebesar itu. Tapi Tuhan itu menyediakan. Ketika hidupmu senternya adalah Kristus, ketika pelayananmu senternya adalah Kristus, maka Tuhan itu melakukan banyak perkara-perkara ajaib. Bahkan di masa ini juga salah satu kadep saya yang lain bisa beli rumah juga, bisa beli mobil baru, bisa buka usaha baru. Yang satunya juga cerita buka usaha baru, divisi yang baru, usahanya dibawa Tuhan naik. Ketika semua orang ngeluh, justru omsetnya dibawa Tuhan semakin naik. Kenapa? Karena yang dijadikan center adalah Kristus. Mereka bangun usahanya bagi kemuliaan Tuhan. Mereka bangun hidup rumah tangganya, mereka bangun pelayanannya sedemikian rupa hanya untuk melayani Kristus dan visinya di dalam gereja Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang saya punya, yang saya tahu Dia bukan Bapa yang pilih kasih. Kalau Dia bisa melakukan itu di dalam hidup orang lain, Dia juga bisa melakukannya di dalam hidupmu. Asal bukan itu yang kau kejar. Sentermu itu cuma Kristus, cuma Engkau yang kupandang Tuhan. Cuma Engkau yang kulayani. Cuma Engkau saja alasan aku hidup dan melakukan segala sesuatunya. Maka Anda akan melihat tahun-tahun ini Tuhan memperlakukan Anda, memanjakan Anda, memperlakukan istimewa hidup Anda, Bapak Ibu Saudara. Amin. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 sampai 23 dikatakan demikian. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra. Ya, balik lagi. Yang saya tadi ceritakan udah dianiaya di sana, mau dibunuh di sana, mereka justru balik ke sana. Kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat. Dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Loncat ayat 27 dan 28 dikatakan demikian. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Poin yang kelima yang saya pelajari dari jemaat mula-mula adalah buah yang mereka bawa di masa sukar bukan cuma berkata tentang jiwa-jiwa yang diselamatkan, tetapi buah yang mereka bawa kepada Tuhan adalah lahirnya begitu banyak murid-murid yang juga mengemban amanat agung. Mereka investasikan waktunya, mereka tinggal bersama, diajari sedemikian rupa sehingga lahirlah banyak murid-murid, orang-orang yang tanpa wajah, orang-orang tanpa nama di Alkitab ini. Tetapi mereka yang tersebar ke seluruh dunia memberitakan Injil. Demikian juga kalau itu terjadi hari ini dan I pray, saya berdoa hari ini. Bukan cuma 1-2 orang, Anda tahu kerinduan pemimpin-pemimpin kita. Bukan cuma 1-2 orang yang dipakai Tuhan, tapi semua orang dipakai Tuhan. Ketika gereja ini tidak berhenti memuridkan di masa pandemi. Ketika kita terus menginvestasikan waktu untuk membangun hidup orang, Anda bisa bayangkan. Ada murid-murid yang akan dirilis di dunia usaha. Murid-murid Kristus dengan mengemban visi yang diutus di dunia pendidikan, di dunia mungkin apa Bapak Ibu Saudara, banyak ya, di pemerintahan kah atau di manakah, Anda bisa bayangkan. Kita punya mimpi 1 juta murid. Dan ketika 1 juta murid itu adalah 1 juta murid yang mengemban visi, 1 juta murid yang berbuah, Injil itu cepat sampai kepada bangsa-bangsa. Dan kita akan berkata, Maranatha Tuhan Yesus, segeralah datang untuk yang kedua kalinya. Jadi di masa-masa ini baik CG-CG, saya mengencourage
Jangan lupa panggilan kita. CG ada itu untuk memuridkan. Bukan hanya untuk menjadi pelengkap ibadah. Tetapi untuk memuridkan. Pastikan hai setiap CGL orang-orang yang ada di dalam CG-mu menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Menjadi orang-orang yang diubahkan. Orang-orang yang tadinya jahat tapi hari ini dipakai Tuhan. Orang-orang yang tadinya rusak tapi hari ini dipakai Tuhan. Orang-orang yang tadinya tidak berdaya hari ini jadi pahlawan. Kita harus terus melahirkan murid-murid bagi Kristus. Karena visi 1 juta murid itu adalah bagian tanggung jawab Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya ketika kita semua mendengar firman ini, saya sendiri pun, saya juga terbakar. Saya berkata, Tuhan, saya tidak mau jadi hamba yang tidak lagi berbuah. Saya mau didapati berbuah sampai nanti Tuhan panggil saya pulang. Sampai nanti putih rambutku, sampai nanti detik nafasku yang terakhir, aku tetap mau berbuah bagi Tuhan. Demikian juga dengan Anda, Bapak Ibu Saudara. Apapun musimnya, hari ini bangkitlah. Saya merasa ada banyak orang yang sudah terpuruk, baik secara rohani maupun secara ekonomi ataupun apapun. Hari ini bangkit. Jangan lihat kondisimu itu sebagai sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Lebih takutlah kalau Tuhan tidak lagi menyertaimu. Takutlah kalau kasih yang mula-mula itu sudah tidak ada lagi di hatimu. Takutlah kalau selera akan perkara-perkara rohani itu sudah tidak ada lagi di hatimu. Takutlah akan itu, Bapak Ibu Saudara. Hari ini ayo bangkit, semua orang bangkit tanpa terkecuali. Dan kita mau membawa hidup yang berbuah-buah lebat dan berbuah-buah tetap bagi kemuliaan nama Tuhan. PAW bisa maju ke depan. Mari semua orang kita menghampiri Tuhan. Kalau ada orang-orang yang hatimu sudah dingin, hatimu bahkan sudah jadi keras, kau sudah terlalu nyaman. Kau sudah merasa, ya cukuplah, aku sudah ibadah online kok. Ya cukuplah, sudahlah, memang kondisinya begini. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, mulai dari Anda mendengar firman ini bangkit sebuah kegelisahan ilahi di dalam hatimu. Hati kita ini seringkali tricky, kita punya banyak alasan sama Tuhan. Hari ini kalau firman diberitakan bukan penghakiman, tapi keluar sungguh dari hati saya yang mengasihi Anda. Karena saya rindu melihat gereja, Anda dan saya adalah gerejanya, yang terus berbuah sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sehingga dia berkata, baik perbuatanmu, hai hambaku yang setia, baik sekali pekerjaanmu. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Jangan keraskan hatimu, bukalah hatimu Bapak Ibu Saudara. Berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka.
Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa buat setiap Anda. Yang Anda tahu hari ini engkau sedang terpuruk secara rohani, engkau sedang merasa tidak berdaya. Engkau hari ini sedang jauh dari Tuhan. Kalau dulu mungkin kau tahu aku sudah pernah melayani Tuhan. Aku sudah pernah memberi hidup dipakai Tuhan, tapi hari ini tidak lagi. Kalau Anda orangnya, Tuhan memanggilmu kembali. Kembali ke gelanggang pertandinganmu. Kembali ke gelanggang pertandinganmu. Ada banyak orang Tuhan sedang memanggilmu. Kembali ke gelanggang pertandinganmu. Ada orang-orang yang sudah mulai kehilangan imanmu. Karena engkau terus berkutat dengan masalah-masalah kehidupan. Hari ini Tuhan berkata, arahkan pandanganmu kepada Kristus. Arahkan pandanganmu kepada Kristus dan kehendaknya dan kerajaannya. Bukankah semuanya itu akan ditambahkan kepadamu? Hai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda orangnya, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap orang. Dimanapun mereka berada, biar sekali lagi Tuhan, Kau yang memanggil mereka kembali ke gelanggang pertandingan untuk menyelesaikan tugas, untuk menyelesaikan panggilan mereka. Sampai mereka didapati menjadi hamba yang baik dan setia. Dan kalau ada orang-orang yang mulai redup rohnya, Engkau berkata bulu yang terkulai Engkau tidak patahkan Tuhan. Sumbu yang pudar tidak akan Kau padamkan. Tetapi biar rohmu menyala-nyala sekali lagi di dalam hati dan hidup mereka. Segala sesuatu yang terjadi tidak membuat kami menjadi letih, lesu dan berbeban berat. Tetapi setiap tekanan yang terjadi akan membangkitkan kami, membuat kami menjadi berlian-berlian di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, terima kekuatan yang baru, terima api yang baru, terima roh yang menyala-nyala di dalam nama Yesus. Bangkit kata Tuhan. Yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hari yang haus akanmu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Oh, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu sudah diperdengarkan, satu perkara saja kami tahu, Tuhan belum selesai dengan gereja-Mu. Masih ada banyak pekerjaan yang menanti kami ya Tuhan. Sebab itu kami mau membulatkan iman kami bahwa Engkau Allah yang mengatasi segala situasi kondisi hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami. Kami tahu kami aman di tangan Allah yang kuat, yang perkasa, yang sudah memilih kami. Kalau Engkau yang pilih kami, siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang dapat melawan orang-orang pilihan Allah? Kalau Allah ada di pihak kami. Sebab itu biar hati kami terus tertuju kepadamu, melayani Engkau, dan biar berita Injil itu menyala-nyala di dalam hati dan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kesempatan yang baru. Kalau Tuhan tidak pernah buang kami, Tuhan selalu memberikan kesempatan yang baru bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu dimanapun Anda berada. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus yang menerimamu apa adanya tetapi tidak membiarkanmu apa adanya. Dan terimalah persekutuan yang intim bersama dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Sehingga ketika engkau membangun bersama dengan Roh Kudus, apapun yang engkau bangun, Tuhan yang akan menjadikannya besar. Tuhan yang akan membawa engkau from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dia yang akan berperang bagimu. Terimalah berkat yang terbaik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya, yang disertai Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Tuhan memberkati.